Di dalam seni craft, inovasi dan keunikan sebuah produk bisa menjadi salah satu penanda penting bagaimana produk itu bisa menjadi sangat dikenal di masyarakat, bahkan masyarakat dunia. Batik Nyonya Indo membuktikannya. Ketika industri batik hanya diminati oleh masyarakat lokal, Batik Nyonya Indo mampu menembus wajah internasional. Mbak Pris, apa sih yang membedakan antara Batik Nyonya Indo dengan batik-batik yang ada lainnya? Yang membedakan antara batiknya Indo sama batik-batik yang lain adalah terus terang dalam kami adalah prosesnya dan warna. Seperti apa itu prosesnya? Proses kalau kami ambil memang dari setiap proses itu kami ada divisi-divisi tersendiri ya Mbak ya. Dan dari pertama dari pembuatan benang sampai jadi itu kami kerjakan sendiri. Di dalam setiap divisi kami punya satu riset sendiri. Itu sedangkan untuk pewarnaan perbedaan antara batiknya Indo sama batik-batik yang lain, batiknya Indo adalah terkenal dengan kaya warna, sangat kaya warna karena dalam satu lembar batik itu kami minimal diproses sampai 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu setiap lembar itu rata-rata kami mengalami proses pewarnaan sampai sekitar puluhan warna sampai 30-an warna. Iya. Kemudian Batik Nyonya Indo sendiri pernah dipercaya sebagai balutan untuk Miss Universe pada tahun 2012 dan 2013 ya. Iya. Nah, itu seperti apa Mbak? Proses dan juga konsep yang Mbak Pris tawarkan dalam busana-busananya waktu itu? Saya menawarkan konsep adalah batik saya dibikin memang benar-benar dari hati anak-anak Indonesia. Oke. Jadi budayanya juga kuat. Karena di dalam satu helai batik itu kan di tempat kami kan itu kan mengandung unsur ada suatu balik cerita di situ tuh sangat banyak. Ada keterlibatan orang puluhan, ada keterlibatan emosi orang, ada keterlibatan seni orang. Jadi saya mengambil di situ dan saya mau ambil itu untuk kami persembahkan untuk internasional. Mas, kemudian apa sih karakter utama yang digunakan sebagai senjata dalam marketing Batik Nyonya Indo? Kami angkat produk tangan karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat kreatif. Kami berjalan-jalan di luar negeri atau dimanapun tempat tidak ada bangsa yang sekreatif Indonesia. Oleh sebab itu dengan 450 orang artisan yang bergabung di tempat kami sebut mereka artisan karena saya sangat menghargai mereka sebagai seniman. Kami mempunyai keunggulan di dalam mengangkat produk karya tangan tersebut. Kita sebagai bangsa Indonesia akan sangat kalah dengan bangsa lain yang hanya mengandalkan oleh mesin. Tetapi kita punya keunggulan produk dengan karya tangan tersebut. Karena dibuat satu-satu. Betul, dibuat satu-satu, ya? Kemudian kita sebut itu masterpiece. Jadi setiap produk harus mengandung tangan yang luar biasa sehingga itu menjadi nilai tambah dan nilai jual yang tinggi bagi produk kami. Ya, batik memang tidak asing ya, tidak asing dalam arti dia media yang memungkinkan untuk dibuat eksklusif, memungkinkan untuk dibuat terbatas. Pengguna itu selalu ingin beda kan, dia ingin selalu mendapatkan benda atau objek yang membedakan dirinya dengan yang lain. Justru di sini kemudian craft dan seni itu ketemu dalam satu fungsi yang sama, yaitu dia punya nilai komunikasi. Saya kira sejarah batik itu sendiri di Nusantara ya cukup erat kaitannya dengan bagian dari pembentukan identitas, dan kita tahu ini juga banyak dipakai oleh kalangan aristokrat sampai dengan kalangan yang punya kebutuhan atas itu. Indonesia dengan keberagaman budaya dan keunggulannya di dalam bahan baku memang menjadi pendukung lahirnya variasi jenis produk usaha di bidang kerajinan. Secara global, tahun 2013 nilai ekspor industri furniture dan kerajinan di Indonesia mencapai 440 miliar US dollar. Indonesia sendiri diyakini masih mempunyai peluang besar untuk terus berkembang. Saya meyakini ke depan ini untuk
kerajinan yang berbahan baku tadi tekstil maupun serat tadi ini sangat bervariasi dan itu sangat kaya tentang desain maupun motifnya, yang kita bersyukur bahwa Jogja pada tanggal 12 Oktober kemarin oleh World Craft Council telah ditetapkan sebagai kota batik dunia. Ini menandakan bahwa kita batik sendiri sudah diakui menjadi heritage warisan dunia tak benda, dan juga pasar peluangnya sangat besar sekali karena keanekaragaman. Keanekaragaman ini dilandasi dengan kekayaan budaya kita. Kalau kita berbicara soal budaya, maka Dekranas ini berbasis seperti itu untuk menggali, pertama tujuannya melestarikan sekaligus mengembangkan warisan tradisi budaya bangsa kita itu untuk kesejahteraan para perajin kita. Harga mahal dan keuntungan yang tinggi adalah hasil dari proses panjang sebuah produk kesenian. Termasuk dalam hal ini produk craft yang mampu bernilai komersil tanpa harus mengurangi nilai eksklusif dari seni itu sendiri. Saya Vika Aditya, sampai jumpa di Artline.